وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan mulai melihat nas baik Al-Quran maupun hadis ataupun perkataan ulama salafus saleh tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, tentang pengagungan Allah. Karena pada hakikatnya majlis tauhid itu adalah majlis yang membesarkan Allah, majlis yang mengagungkan Allah, majlis yang memperkenalkan Allah kepada manusia. Maka mulai subuh ini dan seterusnya kita akan melihat dan membahas nas-nas tentang itu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun daripada ucapan, ungkapan para ulama salafus saleh. Nah, pada subuh yang berbahagia ini kita mulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada kitab takdir, ya, pada masalah takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibnu Amru ibnu al-As radhiyallahu anhum, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah qala wa 'arshuhu 'ala al-ma'. Kataballahu maqadir al-khalaiq. Rasulullah mengatakan Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Allah telah menetapkan, telah membuat, telah menentukan takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, jauh sebelum Allah menciptakan alam, jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, dengan jarak 5.000 tahun sebelum penciptaan makhluk. Qala wa 'arshuhu 'alal ma'. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa 'arshuhu 'alal ma', dan arasy Allah itu berada di atas air. Nah, kita lihat yang pertama, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menetapkan, Allah telah menentukan, Allah telah membuat takdir seluruh makhluk, ya. Sebelum makhluk itu diciptakan selama 5.000 tahun, sebelum penciptaan langit selama 5.000 tahun. Jadi kita dan apapun yang terjadi pada kita itu sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan jauh-jauh hari sebelum kita diciptakan.
dengan jarak 5.000 tahun, yang kita sebut dengan takdir. Sebagian ulama menjelaskan prosesnya itu ada 4. Proses takdir itu ada 4. Yang pertama, mulai daripada ilmu Allah. Di sebelum semuanya diciptakan, takdir kita itu sudah ada dalam ilmu Allah. Belum ada apa-apa. Itu proses pertama, takdir. Proses kedua takdir, yaitu Allah perintahkan pena untuk mencatat takdir tersebut. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Summa qala lahu uktub. Kemudian Allah perintahkan kepada pena, uktub, tulislah. Wa qala bima aktub. Kemudian jawab pena, wahai Allah, apa yang harus kutulis? Faqala, Allah berkata, uktub maqadira kulli syai'. Wahai pena, tulislah semua takdir. Maka pena menulis dan diletakkan yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz, yang posisinya di bawah arsy. Itu proses kedua perjalanan takdir. Pertama ilmu Allah, kemudian Allah tulis, kemudian dipersaksikan. Proses ketiga, dipersaksikan takdir itu secara umum oleh Allah kepada kita semua sebelum kita jadi, yaitu kepada ruh kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, setiap kita ini sudah dilantik oleh Allah, sudah dipersaksikan ruh kita. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, semua ruh kita ini sudah dilantik, sudah ditanya oleh Allah, dipersaksikan, bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita manusia sudah menjawab, bala, iya wahai Allah, engkau Tuhan kami, dan kami menerima seluruh ketentuan dan takdir. Kita semua sudah bersaksi. Itu proses ketiga perjalanan takdir. Kemudian proses keempat, itulah ketika setiap manusia kita berumur 4 bulan dalam kandungan. Allah kirim malaikat untuk menetapkan, untuk memastikan lebih khusus lagi beberapa hal, di antaranya rezeki kita, jodoh kita, umur kita, ditentukan semua ketika setiap manusia berumur 4 bulan dalam kandungan, dengan beberapa hadis yang berbeda-beda. Itu 4 proses takdir yang hari ini sedang kita jalani dan akan kita jalani, yang sudah, sedang, dan akan. Maka semua yang terjadi di alam ini berada dalam kendali Allah melalui takdirnya. Jadi jangan kita anggap sepertinya nggak ada yang tahu masalah saya, rumit sekali masalah saya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menyelesaikannya. 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tahu masalah kita. Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan. Allah sudah tahu bahwa kita nanti kalau ada masalah kita akan pehulet. Allah sudah tahu itu. Jadi jangan kemudian kita menganggap hanya diri kita yang merasakan masalah itu, hanya diri kita. Allah sudah tahu jauh-jauh. Cuman mungkin masalah kita terlalu kecil dan kita saja terlalu banyak mengeluh.
sedangkan Allah sudah tahu dan memperhatikan. Itu makna takdir dan prosesnya. Namun dalam takdir ini ada Allah berikan ruang untuk keinginan manusia, untuk usaha manusia. Dalam takdir yang telah ditentukan oleh Allah, di dalamnya Allah buka sedikit ruang. Di dalam ruang itulah, dalam takdir Allah itulah masuk keinginan dan usaha manusia. Melalui keinginan dan usaha manusia itulah nanti Allah hisab manusia itu dan Allah minta pertanggungjawaban. Nah, bagaimana takdir Allah berjumpa dengan keinginan manusia, dengan usaha manusia? Atau dalam teori Asy'ariyah ada teori kasab namanya. Bagaimana berjumpa takdir Allah dengan keinginan manusia? Banyak orang memaksakan diri untuk masuk melihat masalah ini, sehingga banyak yang terpleset. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'un fi Usuluddin, membahas tentang bagaimana bertemu takdir Allah dengan keinginan manusia. Membahas tentang itu sama dengan menyelam dalam lautan samudra yang dalam dan gelap gulita. Hanya segelintir orang bisa selamat dan sampai ke tepi. Yang lainnya banyak hilang, tidak sanggup, tidak mampu dijangkau, sulit, berat. Banyak yang tersesat. Di antaranya Qadariyah. Semakin jauh mereka mendalami takdir Allah ini, untuk bagaimana dia berjumpa dengan keinginan manusia, maka dia kemudian menyimpulkan tidak ada aturan takdir dari Allah. Manusia itu mutlak dengan sendirinya berusaha, mutlak dengan sendirinya mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan. Tidak ada urusan dengan Tuhan Allah. Allah sudah ciptakan dia, buat sendiri, dapat sendiri hasilnya, kendalikan sendiri, tidak ada urusan dengan Allah. Allah tidak pitu, Allah tidak mengatur. Ini Qadariyah. Sekilas memang logis, agar manusia itu tidak bermanja-manja, agar manusia itu bekerja keras, karena dia hanya akan mendapatkan apa yang dihasilkan. Sekilas logis. Dah makan, cocok sangat. Biar ada duduk pada kopi, benar gerak betul. Duduk pada kopi, ya gani ni repen apa ni. Sekilas masuk akal, logis. Karena memang Qadariyah ini orang-orang yang pemikirannya tajam. Kemudian nanti diadopsi oleh Mu'tazilah. Tapi di sisi yang lain, ketika kita mengatakan apa yang dilakukan oleh manusia tidak ada urusan dengan takdir Allah, tidak ada urusan dengan kendali Allah, kita sama dengan mengatakan telah terjadi di alam ini perbuatan yang dilakukan oleh manusia di luar kendali Allah. Maka itu masalah besar. Kalau kita mengatakan telah terjadi sesuatu di Banda Aceh tanpa pengetahuan wali kota Banda Aceh, itu aib, kekurangan. Walaupun dimaklumi karena dia manusia, enggak mungkin semua dia tahu di kota Banda Aceh ini meskipun dia wali kota. Tapi ketika mengatakan terjadi di alam ini sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, ini masalah serius. Berarti Allah tidak tahu terjadi apa di alamnya, di ciptaannya. Nah, ini masalah serius. Kemudian seberang sana ada Jabariyah. Jabariyah sebaliknya, dia mengatakan tidak ada urusan usaha manusia, tidak ada urusan keringat manusia, tidak ada urusan capek-capek manusia, enggak ada usaha manusia, semua sudah ditentukan oleh Allah. Ini Jabariyah. Seberang sana lagi, lain lagi.
Manusia ini enggak ada arti usahanya, enggak ada apa-apa. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Sekilas juga pahit. Memang kita manusia lemah, tidak ada. Allah lah yang mengatur. Sekilas cocok juga. Apalagi yang betul. Tetapi di sisi yang lain mengesankan na'udzubillah Allah zalim. Udah dikehendaki manusia buat dosa, dimasukkan ke neraka. Sekilas terkesan di situ Allah itu zalim. Maka dua-dua aliran ini bermasalah. Qadariyah dan Jabariyah tentang takdir. Kalau terlalu mencoba masuk. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, Asy'ari dan Maturidi, mereka berdiri di tengah-tengah, dan memang kebiasaan Ahlus Sunnah di tengah-tengah untuk mempersatukan umat, untuk mencari benang merah. Yang terpeleset ditarik, bukan malah makin difonis. Ayo ke sini, kita bahas sama-sama bahwa dalam setiap takdir Allah, kita mengakui semuanya takdir Allah, tapi Allah sendiri mengatakan dalam takdirnya ada usaha kita manusia, yang dari usaha itu kita diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Ada niat kita manusia untuk melakukan yang baik atau yang buruk. Ada keinginan juga kita untuk melakukan yang baik dan buruk. Dari keinginan, niat dan usaha itu yang terbungkus dalam takdir Allah, kita diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Tapi bagaimana berjumpa takdir dengan keinginan manusia ini? Ini yang tidak bisa ditangkap oleh manusia siapapun. Terbatas akal kita. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat-sahabatnya yang coba terlalu dalam berbicara masalah takdir, bagaimana ini, bagaimana itu, kenapa begini, kenapa begitu, dan biasa yang suka protes takdir itu orang-orang yang suka buat maksiat itu. Si urung protes takdir. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza dzukiral qadru fa'amsiku." Apabila disebutkan takdir, apabila orang-orang mempertanyakan takdir, apabila orang-orang terlalu dalam masuk dalam takdir, fa'amsiku, maka tahan diri, diam, tidak usah diperturutkan, cukup untuk beriman saja. Dan itu sebagai rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar, baik maupun yang buruk. Adapun kalau ada orang ngajak membahas lebih dalam, lebih jauh, menyelami, kata Rasulullah, fa'amsiku, jangan ikut, tahan diri, biarkan mereka berbicara, kamu diam, tahan diri, karena kamu tidak akan sanggup menjangkau takdir Allah ini, luas, dalam, berat. Nah, ini bagian tentang takdir, ya. Maqadira kulli syai'. Jadi Allah sudah menetapkan takdir semua makhluknya ini, perjalanan semua makhluk ini, kehidupan semua makhluk ini, awal akhirnya, prosesnya sudah ditentukan oleh Allah 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak main-main Allah, betul-betul sang Khalik, pencipta yang maha besar. Sebelum menciptakan sesuatu sudah ada konsepnya, sudah ada programnya, sudah ada dalam ilmu Allah, kemudian terkonsep, terprogram dalam Lauhul Mahfuz, tercatat. Bukan seperti kerjaan kita, nggak ada konsep, nggak ada pertimbangan, nggak ada blueprint, nggak ada pedoman, asal ngomong, asal kerja, maka berantakan. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, qala wa arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Sambungan hadis ini. Arsy
adalah makhluk Allah paling besar. Ini sekilas sudah kita singgung ya. Arsy makhluk Allah paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada arsy. Kalau Anda orang astronomi, kalau Anda orang perbintangan, ketika meneliti besarnya bintang-bintang ini, planet-planet ini, bumi hanya butiran pasir. Di antara planet-planet, bintang-bintang, matahari macam-macam namanya, dan berlapis-lapis, makin lapis makin berlipat-lipat ribuan besarnya. Ternyata itu yang semua itu 7 lapis langit serta seluruh isinya yang besar-besar planet bintang-bintang kecil di bawah arsy Allah. Arsy Allah itu adalah makhluk Allah paling besar. Yahmiluhu al-yawma arba' wa yahmiluhu yawma idzin samaniyah. Hari ini arsy itu dipikul oleh 4 malaikat. Dan nanti di hari akhirat akan dipikul oleh 8 malaikat. Jadi ketika nanti hari akhirat Allah marah, arsy itu bergetar berat dia, bengih Allah. Kita yang bengih, Allah lebih marah ketika itu. Khususnya kepada orang-orang zalim, pemimpin-pemimpin yang menzalimi rakyat. Yang pertama Allah tanyakan ketika itu, manil mulkul yawm, siapa raja hari ini? Saya mau tanya, siapa raja hari ini? Tunjuk tangan, tunjuk jari lihat. Yang dulu di dunia sombong, congkak, membesarkan diri, merendahkan rakyat. Manil mulk, siapa hari ini? Coba tunjuk tangan, mana? Marah sekali Allah. Sampai arasnya itu harus dipikul oleh 8 malaikat. Nah cukup 4, kalau sekarang 4. Nah para ulama berbeda pendapat kemudian tentang apakah arsy Allah ini makhluk pertama diciptakan atau bukan. Karena banyak hadis ya. Ada hadis mengatakan makhluk pertama Allah ciptakan air. Rasulullah menjawab, ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, ayyu syai'in khalaqallahu al-awwal, atau kama qala, apa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah? Kata Rasulullah, ma, air. Maka berdasarkan hadis ini, setiap sesuatu yang pertama makhluk itu air. Ada hadis lain, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Yang hadis yang kita baca di awal tadi, pena. Ini benda-benda besar nih, ini makhluk-makhluk besar. Air itu makhluk, antara makhluk paling besar yang Allah ciptakan, air. Jadi jangan cuma lihat di bumi aja air paling banyak, di mana-mana. Jangan main-main dengan air. Itu di antara makhluk Allah paling besar itu. Dan arsy terletak di atas air. Jadi pendapat kedua mengatakan makhluk pertama Allah ciptakan air. Apa namanya? Yang pertama air, yang kedua pena, yang ketiga arsy. Awwalu ma khalaqallahu al-arsy. Yang pertama Allah ciptakan arsy. Dalam hadis yang lain, kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'ahu wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah ada ketika yang lain tidak ada, Allah sudah ada, dan kemudian arsy berada di atas air. Yang mengatakan, yang muktabar 3 ini. Ini perbedaan yang muktabar ya, yang muktabarnya perbedaan yang sangat kuat tentang pertama ciptaan Allah. Air, arsy, pena, 3. Nanti kalau kemudian ada juga hadis keterangan yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu an-nur wadh-dhulmah, ciptaan Allah yang pertama itu cahaya dan kegelapan. Ada juga hadisnya. Kemudian awwalu ma khalaqallahu ruh, yang pertama Allah ciptakan adalah ruh. Ada juga hadisnya.
dan beberapa yang lain. Tapi yang paling kuat, paling muktabar, ciptaan Allah yang pertama itu 3. Antara 3 ini, air, aras, pena. 3-3-nya ada dalil. Sebagian ulama mengatakan air karena beralasan aras berada di atas air, tanah rumah di atas tanah. Berarti mana duluan rumah dengan tanah? Rumah di atas tanah, berarti duluan tanah. Maaf Pak ini dah rumah. Kemudian kira-kira di aras di atas air, berarti duluan air. Maka ulama ini mengatakan ya air duluan lah. Ulama ini mengatakan dengan hadis yang lain, kana Allah walam yakun ma'ahu ghairuh. Allah telah ada sebelum semua ada, dan ketika itu aras berada di atas air. Berarti duluan ada aras. Sebagian ulama mengatakan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Ini perbedaan di kalangan ulama yang jangan sampai membuat kita rumit hidup ya. Ada orang terlalu dipaksakan. Ini biasa. Tapi ingin dikatakan ini adalah makhluk besar ciptaan Allah. Sedangkan kita manusia kecil. Kita manusia ini bagian daripada makhluk kecil. Makhluk kecil. Ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu. Dan bumi yang kita tempati ini tempat sangat kecil. Baru dengan benda-benda lapisan langit pertama aja, bumi sudah paling kecil. Belum bagian daripada benda yang kecil bumi. Belum nanti masuk benda-benda di langit lapisan kedua yang beribu kali lipat, jutaan kali lipat. Benda-benda lapisan langit ketiga berlipat-lipat lagi. Maka mudah-mudahan dengan kita sering mengkaji, membahas tentang kebesaran Allah, tentang begitu luar biasa penciptaan Allah, menguatkan hati kita tentang tauhid, dan membersihkan hati kita daripada kesombongan dan membesarkan diri. Jadi kita butuh majlis-majlis yang membesarkan Allah, jangan membesarkan makhluk. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.